Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Sebelumnya marilah kita lebih dulu mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Selasa 29 Maret 2022, Pekan keempat Prapaskah, Ofisi Pekan keempat, Hari Biasa. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertegar hati. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertegar hati. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut, dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertegar hati. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umatnya. Dialah gembala kita, kita kawanannya. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertegar hati. Hari ini dengarkanlah suaranya, jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertegar hati. 40 tahun aku muak akan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertegar hati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertegar hati. Mada. Inilah waktu yang tepat untuk menerima rahmat. Asalkan kita bertobat dengan kebulatan tekad. Hati kita yang terluka, tertindih timbunan dosa, mengharapkan pengampunan, hasil karya Kristus Tuhan. Marilah kita semua menyiapkan Paskaraya dengan tekun berusaha menjadi abdi sesama. Ya Tritunggal Maha Suci, terimalah pujian kami yang kami lambungkan ini dengan ikhlas penuh bakti. Amin. Pendarasan Mazmur. Semoga seruanku sampai kepadamu ya Tuhan. Janganlah kau sembunyikan wajahmu daripadaku. Mazmur 101. Allah menghibur kita dalam segala penderitaan. Tuhan, dengarkanlah doaku. Semoga seruanku sampai kepadamu. Janganlah kau sembunyikan wajahmu daripadaku pada hari kesesakanku. Dengarkanlah aku pada hari aku berseru. Bersegeralah menjawab aku. Sebab hari hidupku lenyap bagaikan asap. Tulangku membara seperti perapian. Hatiku layu seperti rumput yang hangus, dan aku menjadi mangsa dewa maut. Rahangku nyeri karena menggigil ketakutan. Aku tinggal tulang berbungkus kulit. Aku kesepian seperti burung undan di padang gurun, seperti burung hantu di puing-puing. Aku tak dapat tidur dan merasa seperti burung pipit yang sepanjang hari bertengger sendirian di atas atap. Musuhku menghina aku, lawanku mempermainkan daku. Abuku makan sebagai santapan, dan minumanku kucampur dengan air mata.
karena amarah dan murka-Mu. Engkau mengangkat dan membanting aku. Hari hidupku bagaikan bayangan yang menghilang, dan aku menjadi layu seperti rumput. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga seruanku sampai kepadamu, ya Tuhan. Janganlah Kau sembunyikan wajah-Mu daripadaku. Tuhan, dengarkanlah doa orang yang terlantar. Tetapi Engkau, ya Tuhan, Engkau bersemayam dari sedia kala, dan takhta-Mu bertahan sepanjang segala masa. Engkau akan bangkit untuk mengasihani Sion, sebab sudah waktunya untuk merelai dia. Sungguh saatnya telah tiba. Sebab para hamba-Mu amat sayang akan batu-batunya. Mereka terharu melihat puing-puingnya. Kemudian para bangsa akan menjunjung tinggi nama-Mu, ya Tuhan. Dan semua raja akan mengakui kemuliaan-Mu. Sebab Engkau akan membangun Sion kembali, dan menampakkan diri dengan mulia. Engkau akan mendengarkan doa orang yang terlantar. Engkau tidak menolak permohonan mereka. Hendaknya ini dituliskan bagi anak cucu kita, supaya angkatan yang akan datang memuji Tuhan. Tuhan memandang dari gunung-Nya yang kudus. Ia memperhatikan bumi dari surga. Ia mendengarkan keluhan orang tawanan, dan membebaskan orang yang dihukum mati. Semoga nama Tuhan dimaklumkan di Sion, dan pujiannya diperdengarkan di Yerusalem. Bila para bangsa datang berkumpul bersama raja mereka, untuk beribadah kepada Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan, dengarkanlah doa orang yang terlantar. Engkau meletakkan dasar bumi, ya Tuhan, dan langit adalah buatan tangan-Mu. Tuhan melumpuhkan tenagaku dengan kekuatannya. Ia memperpendek masa kejayaanku. Aku berdoa, ya Allahku, jangan aku Kau panggil di tengah hidupku. Sedangkan tahun-tahun-Mu berlangsung turun-temurun. Di zaman purbakala Engkau meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tangan-Mu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada. Semuanya menjadi usang seperti pakaian. Engkau mengubah mereka seperti orang berganti pakaian, dan mereka hilang lenyap. Tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahun-Mu tidak berakhir. Anak cucu hamba-Mu akan hidup dengan aman, dan keturunan mereka tetap tinggal di hadirat-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Engkau meletakkan dasar bumi, ya Tuhan, dan langit adalah buatan tangan-Mu. Bacaan dari kitab Imamat bab 19 ayat 1 sampai 18 dilanjutkan dengan ayat 31 sampai 37. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, Kuduslah kamu, sebab Aku Tuhan Allahmu kudus. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya, dan memelihara hari-hari Sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala, dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu.
dan haruslah itu dimakan pada hari mempersembahkannya, atau boleh juga pada keesokan harinya. Tetapi apa yang tinggal sampai hari yang ketiga haruslah dibakar habis. Jikalau dimakan juga pada hari yang ketiga, maka itu menjadi sesuatu yang jijik, dan Tuhan tidak berkenan akan orang itu. Siapa yang memakannya akan menanggung kesalahannya sendiri, karena ia telah melanggar kekudusan persembahan kudus yang kepada Tuhan. Nyawa orang itu haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu, janganlah kau petik untuk kedua kalinya. Dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu, janganlah kau pungut, tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan. Tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka, dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan, dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua, dan engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Apabila seorang asing tinggal padamu di negerimu, janganlah kamu menindas dia. Orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan mengenai ukuran, timbangan, dan sukatan. Neraca yang betul, batu timbangan yang betul,
Eva yang betul dan hin yang betul haruslah kamu pakai. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku, serta melakukan semuanya itu. Akulah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Mengikuti Jejak Kristus, bagian keempat hal sakramen yang Maha Kudus, pasal ke-10, bahwa kita janganlah mudah melalaikan komuni kudus. Seperti yang telah tertulis di dalam buku Ayub, roh jahat sendirilah yang datang di antara anak-anak Allah untuk mengacau mereka dengan kejahatan-kejahatannya yang biasa dilakukannya, atau untuk menakuti atau membuat agar supaya mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Demikianlah ia mengharap dapat melemahkan semangat mereka yang baik, atau dapat menggoncangkan kepercayaan mereka dengan serangan-serangannya, supaya mereka sama sekali tidak mau menyambut komuni, atau mau menyambut tetapi dengan semangat yang dingin. Tetapi janganlah mempedulikan tipu muslihat dan bujukan-bujukannya, meskipun sangat jahat dan memalukan. Baiklah, engkau lemparkan kembali saja segala saran-sarannya. Engkau harus menghinakan dan menertawakan si jahat itu, dan janganlah sekali-kali melalaikan komuni karena serangan dan keraguan-raguan yang ditimbulkan si jahat tadi. Saudara-saudara terkasih, marilah saat ini kita meluangkan waktu sejenak untuk berdoa syafaat bagi sesama kita. Marilah saudara kita bersama-sama memohon belas kasihan Tuhan supaya wabah corona ini di berbagai tempat segera berlalu. Marilah kita mohon belas kasihan Tuhan juga bagi mereka yang terbelenggu oleh dosa. Semoga Tuhan melepaskan mereka dari belenggu dosa serta menganugerahkan rahmat iman, harapan, dan kasih. Kita berdoa juga bagi warga masyarakat yang terpuruk secara ekonomi akibat wabah yang berkepanjangan ini. Semoga Tuhan memberikan solusi atas setiap kesulitan yang mereka alami. Tidak lupa saudara, marilah kita doakan kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, dunia Kau baharui dengan karya penebusan-Mu yang mengagumkan. Semoga umat-Mu Kau limpahi dengan bantuan-Mu untuk menghadapi tugasnya di dunia dan mempersiapkan diri akan kebahagiaan di surga.
Demi Yesus Kristus Putramu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami sehingga kita dari berbagai tempat bisa mendaraskan ibadat bacaan ini secara berjemaah. Marilah pada esok hari kita kembali bergabung di dalam ibadat bacaan.